Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat, edisi hari ini yang membahas berkenaan dengan depresi, dan tentunya kita masih bersama Dokter Lisdan dan juga Dokter Junia. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas bahwa cara yang kita gunakan, cara kita bersikap tidak bisa disamaratakan ya dokter ke setiap orang. Jadi ini juga mungkin peringatan untuk para orang tua, untuk para mertua mungkin. Jangan memaksakan ya dokter ya, karena orang lain ini dampaknya bisa sampai ke depresi nih. Akhirnya kan membuat hidupnya menjadi tidak jauh lebih baik, justru menjadi lebih buruk. Kita langsung saja ke slide dokter. Oke, silakan dokter. Kita balik ya, ini sekarang kita masuk ke diagnosis. Nah sebelum kita masuk ke materi diagnosis, ini sebenarnya nice to know aja, karena yang mendiagnosis harus orang yang punya kompetensi begitu. Kebetulan banyak kasus-kasus sekarang ini tidak terdiagnosis atau malah self-diagnose. Kita masuk dulu ke yang tidak terdiagnosis. Untuk yang tidak terdiagnosis, kadang karena tidak terdiagnosis, tidak diterapi dengan baik dan benar, tidak dicegah juga, akhirnya kualitas hidupnya pun berkurang. Begitu. Berdampak akhirnya kalau pada satu keluarga, satu rumah, sudah ada yang depresi, tidak terdiagnosis, biasanya pun misalnya seorang ibu depresi tidak terdiagnosis, akhirnya anak tidak terurus dengan baik. Kemudian aspek pekerjaan tidak lancar, akhirnya ekonomi terganggu, menambah beban depresif kepada orang tersebut. Itulah buruknya depresi yang tidak terdiagnosis. Akhirnya dia seperti lingkaran setan, tidak terdiagnosis, muncul masalah baru karena kegiatan yang harusnya bisa dilakukan dengan baik dan lancar terganggu fungsinya. Makin menimbulkan depresi dan tekanan-tekanan dari sekitarnya. Orang sekitar pun tidak bisa aware karena tidak tahu kalau dia terdiagnosis. Makanya sekarang kalau memang ada depresi itu kita jangan, depresi nih orang gila gitu ya. Enggak, tidak apa-apa orang sekitar kita tahu, dan kita sebagai orang sekitar kalau memang ada sekitar kita terdiagnosis dengan depresi, kita harusnya support begitu. Jangan kita jauhi juga, karena kita udah tahun 2024 ya dok ya, bukan zaman dulu yang ada orang gila kita jauhin gitu. Ada orang gangguan jiwa kita jauhin, enggak, kita harus pangku begitu. Dan orang dengan gangguan jiwa atau gangguan psikologi semakin kita jauhi, biasanya bukan makin membaik, akan semakin memburuk karena mereka merasa terasing, berbeda, dan merasa tidak berbeda dunia dengan orang lain, akhirnya menambah beban begitu ya. Akhirnya dia coba menyelesaikan sendiri padahal tidak bisa dilakukannya sendiri. Betul. Dokter ya. Dan banyak juga kondisi ketika dia memang tidak merasakan bahwa dirinya sedang depresi dan dia tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari, justru jadi lebih buruk ya dokter ya, karena minimnya wawasan dia tadi akan bahwa dia itu sebenarnya depresi loh sebenarnya. Iya. Tapi dia tidak menyadari bahwa dia sedang depresi. Misal dia sekarang di depresi ringan, aktivitas masih ke sekolah, cuman kualitasnya kan berkurang tuh. Mungkin prestasinya menurun begitu. Kalau tidak ditata laksana itu akan makin memberat dan makin memberat. Bisa jadi dari ringan bisa jadi ke berat begitu. Oke, untuk diagnosis ini ada skala penilaian objektif. Makanya nanti itu di ilmu kejiwaan kita banyak menggunakan scoring. Kemudian untuk tata laksana pun, pengobatan pun kita biasanya menggunakan nanti di akhir selain obat-obatan ya, ada terapi lingkungan begitu, terapi keluarga. Jadi memang tidak bisa terapinya itu hanya dari satu pihak dokter saja, harus ada support system dari keluarga juga. Oke, ini skala penilaiannya nih nice to know aja ya, nanti di belakang dijelaskan ada contoh-contoh tabelnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan status mental, ada deskripsi umum, ada gangguan persepsi atau tidak, itu didapatkan dari hasil diagnosis, nanti ditanya. Seperti wawancara ya, setelah itu pikirannya bagaimana, apakah ada hasrat ingin bunuh diri, terpikirkan apa atau sudah melakukan percobaan bunuh diri begitu. Orientasinya juga ditanya, waktu, tempat, terhadap orang-orang sekitar itu juga ditanya begitu. Jadi tidak benar-benar tidak bisa self diagnose karena kita tidak mungkin bertanya ke diri kita sendiri. Pasti ada wawancara medis dan penilaiannya. Oke, ini contohnya scoringnya ya.
Tadi kan ada dari Dokter Lisda udah ada scoring 2, 3, 4 begitu ya? Ya, rumusnya nih, Angka-angkanya, iya rumusnya. ngapal Ini kayak jenis, matematika. contohnya ya, lembar wawancaranya nih. Ini bukan ujian nasional bukan tapi ya dokter? Bukan, memang banyak banget ya. Di ilmu kejiwaan ini biasanya kalau mau scoring atau pertanyaan itu panjang dan banyak, bisa ratusan gitu. Oke, ini contohnya nih, kebetulan Pak James nih, nggak tahu nih James. 2023 ya, Hamilton. Seluma kayaknya nih. Iya, orang Seluma. Oke. Pertanyaan pertama, depressed mood. Apakah dia ada merasa kayak moodnya berkurang, tidak bersemangat? Kalau 0 nggak ada, biasanya dicontohkan atau lingkar ya, nggak ada. Kemudian ada kadang sedikit atau tidak sama sekali, atau makin parah itu paling bawah itu sangat parah begitu ya. Kemudian ini kebetulan tulisannya nggak kelihatan. Yang kedua ada perasaan bersalah, feeling guilty gitu. Itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Nanti disesuaikan aja. Biasanya semakin ke bawah itu semakin merasakan atau semakin parah. Berarti ini dokter sangat bergantung juga kepada si penderita juga harus. Kejujurannya juga, Kejujurannya. betul. Supaya dapat akurat gitu ya dokter hasilnya. Betul. Kalau dia bohong-bohong nih kan langsung nomor 4 semua yang diisi kan. Iya, Oh, betul. bisa. Didampingi sih ya. Didampingi, dan kita lihat juga kan dari anamnesis, kita lihat tadi gejalanya yang 3A kan kita bisa nilai. Begitu. Kalau ini biasanya diharapkan selain didampingi, diharapkan kejujuran pasien juga. Jadi saat wawancara kan walaupun berbohong biasanya tetap ternilai begitu. Walaupun tetap mengganggu ya. Kemudian yang ketiga, bunuh diri. Apakah pernah atau yang terakhir itu sudah melakukan percobaan bunuh diri. Oke. Setelah itu insomnia, ada gangguan tidur atau tidak begitu ya. Setelah itu ini pertama itu insomnia inisiasi, jadi memulai tidur ada terganggu atau tidak. Kalau insomnia middle, apakah di tengah tidur dia ada terbangun kemudian sulit tidur lagi atau tidak. Setelah itu insomnia delay, sulit untuk tidurnya itu setelah bangun sulit untuk tidur lagi ya. Yang terakhir itu ada yang selanjutnya nomor 7 ya, pekerjaannya dan minatnya ada terganggu atau tidak. Oke. Selanjutnya ada retardation, ada agitation. Agitation itu ngamuk ya. Gitu. Setelah itu ada anxiety. Betul ya, ada anxiety. Ada gangguan cemas atau tidak. Oke, ini ada juga skala lagi. Ini ada kolomnya ya, 1, 2, 3, 4. Ini nggak pernah sama sekali, jarang, kadang-kadang, atau sering, selalu. Pertanyaannya ada banyak, kebetulan nggak kelihatan tulisannya ya. Begitu. Ini versi bahasa Inggris, biasanya di Indonesia kita udah ada terjemahannya untuk ke bahasa Indonesia. Jadi jangan takut pasien, itu bahasa Inggris dok, saya nggak bisa ngisi. Enggak, udah ada nanti. Dan didampingi juga. Oke. Next. Kita lihat skalanya bahasa Inggris jadi nggak jadi ngisi ya. Nggak jadi ngisi, enggak. Alasannya karena nggak bisa bahasa Inggris bukan? Iya. Oke, ini yang penting nih, depresi, yuk curhat, mari bicara. Itu di atas ya udah ada tuh. Berarti memang butuh pendamping, tidak bisa sendiri begitu. Apa yang bisa kamu lakukan bila merasa sedih atau merasa mengalami depresi? Ini belum terdiagnosis ya, baru merasa. Gitu. Pertama, bicarakan dengan orang yang kamu percayai mengenai perasaan. Tidak apa-apa, tidak masalah mengutarakan perasaan kepada orang lain, tapi pastikan orang yang bisa dipercaya. Begitu. Yang kedua, jangan sampai kita bicarakan ke orang malah jadi berbalik ya. Jadi malah menambah depresinya begitu. Jadi pastikan Karena kan banyak gitu ya dokter ya. Cerita dengan orang terus jadi viral, nambah pusing gitu. Viralkan, dilebihkan lagi ceritanya. Dilebihkan ya dokter. betul. Ini kan orang yang dipercayai, bukan di medsos. Biasanya di medsos kan bisa jadi Betul. tanggapan negatif atau tanggapan baik. Betul, kalau kadang dapat support ya, merasa support. Kalau dapat tanggapan negatif, bukannya menyelesaikan malah menjadi tambah masalah. Dan sekarang banyak kasus depresi berawal dari media sosial. Satu postingan ternyata mendapat respon negatif, akhirnya menjadi pemicu untuk depresinya. Karena itu bukan lagi orang sekitar, orang seluruh Indonesia atau seluruh dunia yang kita nggak tahu dari mana itu bisa mempengaruhi mood kita, begitu. Jadi pandai bijaklah dalam bermedia sosial. Yang kedua, cari bantuan profesional, bisa dimulai dengan ke tenaga kesehatan dan dokter.
gitu. Tidak harus langsung ke dokter jiwa, boleh dulu ke dokter umum, nanti dokter umum memutuskan apakah ini butuh ke dokter jiwa atau tidak, begitu ya. Yang ketiga, tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman dan orang di sekitar, begitu. Itu udah tau lah ya, menjaga hubungan baik. Yang keempat, berolahraga secara teratur biarpun hanya olahraga ringan. Ini fungsinya apa? Saat tubuh kita fit, hormon-hormon di tubuh pun biasanya stabil. Kalau kita sudah memendam diri, tidak terkena cahaya matahari, berkurung diri di kamar, itu malah memperparah depresinya. Berarti ada kaitannya juga berolahraga berarti ya, dokter? Betul. Seperti yang kita ketahui ya, konsumsi vitamin D itu membantu untuk mood juga. Walaupun dia sebagai bukan obat untuk mengendalikan mood ya, begitu. Begitu pula vitamin D kita ketahui paparan matahari itu bisa meningkatkan, mengaktifkan vitamin D atau mengkonsumsinya secara langsung juga bisa. Oke, ini nice to know, disarankan kepada pemirsa di rumah mau kalau konsumsi vitamin D itu di pagi hari. Gitu. Jadi seharian jadi biar moodnya bagus gitu ya. Kalau di malam nanti malah susah tidur. Gitu. Oke. Yang kelima, biasakan untuk tetap makan dan tidur teratur. Kenapa? Ya untuk biar tubuhnya tetap fit ya. Yang keenam, hindari konsumsi alkohol, penggunaan narkoba, dan semua hal yang memperparah depresi. Gitu. Yang ketujuh, tetap lakukan hal-hal yang selalu kamu nikmati. Bahkan walaupun kita nggak minat, biasanya kita kehilangan minat terhadap satu hal yang biasanya kita nikmati, tetap kita lakukan. Pertama, untuk biar ada aktivitas. Yang kedua, biar pikirannya tidak kosong ya, tidak memikirkan selalu hal-hal buruk, jadi hal-hal positif tetap dilakukan. Yang kedelapan, tetap waspada dengan pikiran-pikiran negatif yang terus muncul, serta kritik diri yang berlebihan, dan coba gantikan dengan pikiran-pikiran positif. Misalnya, jangan-jangan aku nih gini ya, orang mikir aku kayak gini ya, gitu. Itu dikurang-kurangin. Percayalah, tidak semua yang kita pikirkan itu benar terjadi, begitu. Tetap pikirkan pikiran yang positif saja. Yang kesembilan, beri semangat dan selamat pada diri kita sendiri atas apa yang sudah kita dapatkan. Kalau self reward ya, kalau Gen Z sekarang ya. Iya, gitu. Oke dokter, kita akan jeda terlebih dahulu dokter. Silakan duduk terlebih dahulu. Semakin menarik pembahasan kita berkaitan dengan depresi karena menjadi sebuah hal yang sangat kompleks ya dokter ya. Tidak bisa serta-merta dikasih obat langsung sembuh nih ya dokter. Betul. Tapi harus juga dukungan dari semua pihak termasuk diri sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.